Sistem seleksi elektronik ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau SSE UMPTKIN tahun 2024 resmi digelar. Acara ini dibuka secara nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Sebanyak 58 PTKIN ikut dalam penerimaan jalur nasional ini, termasuk Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Ambon. Laporan panitia menyebutkan UMPTKIN tahun 2024 diikuti sebanyak 92.252 peserta di seluruh Indonesia. Gusmen dalam sambutannya menekankan beberapa hal penting, di antaranya meminta kepada PTKIN untuk mendesain kembali pola sosialisasi kepada masyarakat, sehingga PTKIN lebih dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat. Sosialisasi secara masif perlu dilakukan di media sosial, dengan cara-cara terbaru yang lebih disukai masyarakat dan generasi milenial. Agar publikasinya lebih baik di media sosial, Gusmen meminta PTKIN membentuk tim khusus yang mengelola hal ini dengan menggunakan cara-cara yang tidak kaku, agar lebih disukai generasi milenial. Gusmen yakin PTKIN memiliki daya tarik berbeda dengan perguruan tinggi negeri umumnya, sebab PTKIN memiliki kekhususan yang tidak dimiliki PTN. Ada yang luput dari cara pandang kita dalam merekrut anak-anak sekolah gitu untuk bisa masuk ke PTKIN. Sebenarnya sistem seleksi elektronik UMPTKIN ini, kalau kita mau breakdown lagi ke bawah, itu sudah cukup menjadi cara kita untuk mengajak anak-anak berkuliah di PTKIN. Kita ini secara tidak langsung sebenarnya menyadari bahwa dunia digital itu menjadi dunia anak sekarang. Tetapi di lain sisi, cara kita mempromosikan perguruan tinggi kita belum mengikuti dunia anak-anak kita. Dan saya tidak banyak terus terang menemukan PTKIN yang secara agresif melakukan penetrasi di media sosial ini. Nah, saya kira masing-masing PTKIN perlu membuat tim, yang secara khusus gitu ya, bermain di media sosial ini untuk membicarakan soal kampusnya. Anak-anak kita itu lebih banyak berinteraksi dengan media sosial dibanding dengan kita. Mereka mendapatkan informasi jauh lebih banyak dari media sosial dibanding melalui kita, interaksi secara offline itu. Karena kalau hanya mengandalkan forum-forum offline, berapa yang bisa kita jangkau dengan itu. Jadi saya kira intervensi ke media sosial itu perlu. Dan yang tidak kalah penting kontennya. Jadi kontennya jangan kaku-kaku gitu. Kontennya harus mengikuti cara berpikir anak-anak sekarang. Terkait SSE UMPTKIN di IAIN Ambon, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Ambon, Profesor Dr. Adam Latukonsina MSI, menjelaskan penerimaan mahasiswa baru di IAIN Ambon dilakukan melalui 3 jalur. Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk kuliah di IAIN Ambon itu dia melalui 3 jalur. Yang pertama itu jalur SPAN, yaitu seleksi prestasi akademik untuk para siswa. Itu diseleksi melalui rapor. Itu sudah dibuka sejak bulan Februari sampai dengan pertengahan bulan Maret. Dan hasilnya sudah keluar, alhamdulillah. Dari 400 sekian hampir 500 itu ada 200 lebih yang lolos seleksi SPAN. Ini sementara memproses biodatanya. Kemudian setelah itu lagi dari tanggal 17 April sampai 15 Juli itu ujian masuk perguruan tinggi keagamaan itu telah dibuka. Dan pada hari ini dilaksanakan ujian masuk PTKIN yang diseleksi secara nasional 59 PTKIN dan hari ini dimulai sampai dengan tanggal 30.
Untuk jalur mandiri saat ini telah dibuka pendaftarannya hingga tanggal 22 Juli 2024 mendatang, di mana para calon dapat memilih satu dari 27 program studi sarjana yang ada di kampus IAIN Ambon.